Halo, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat semuanya, sehingga kita bisa belajar dengan tenang dan tetap semangat. Sekarang, ayo kita mengenali tentang ternak dari asal-usulnya, proses penjinakannya, hingga domestikasinya. Sekarang, tolong jelaskan, apa perbedaan dari istilah hewan, binatang, ternak, livestock, animal? Silakan Anda menjawab sesuai pemahaman Anda masing-masing. Apakah sama antara hewan dengan binatang? Lantas apa bedanya binatang dengan ternak? Ada yang bingung, ada yang sudah bisa menjawab. Saya bantu ya untuk memahaminya. Ya, kita coba menggunakan gambar. Coba perhatikan gambar pada layar. Bisakah Anda mengenali satu persatu gambar ini? Seharusnya Anda tahu ya nama-nama dari makhluk tersebut. Sekarang coba Anda kelompokkan mana yang termasuk ternak, mana yang termasuk hewan, mana yang termasuk binatang, mana hewan liar, mana binatang jinak, mana ternak yang sudah didomestikasi. Untuk mudahnya, hewan adalah sama dengan binatang yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan istilah animal. Mereka adalah makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Seluruh hewan atau binatang pada awalnya adalah hewan atau binatang liar. Artinya hidup bebas, tanpa diatur oleh siapapun, tidak bergantung pada apapun. Mereka harus bisa bertahan dengan caranya sendiri untuk dapat tetap hidup. Kita mengenal istilah survival of the fittest sebagai prinsip dari hukum alam, yang diartikan siapa yang dapat beradaptasi dengan lebih baik, maka dialah yang akan bertahan. Beda dengan hukum rimba yang didasarkan pada prinsip siapa kuat, dia yang bertahan. Hewan liar yang telah mengalami proses penjinakan akan berubah menjadi hewan jinak atau disebut dengan istilah tame animal. Proses penjinakan biasanya berupa pelatihan dengan dasar prinsip ketergantungan untuk tujuan tertentu. Misalnya, singa adalah hewan liar, kemudian dilatih agar menjadi jinak dan jadilah mereka hewan sirkus. Hewan jinak bukan atau belum menjadi hewan domestikasi karena masih menyimpan sifat liarnya. Jadi jangan sampai salah mengerti, biasanya hewan jinak bila dilepaskan ke alam bebas akan mudah menjadi liar kembali atau yang disebut hewan feral. Berikut alur proses yang dilalui oleh hewan untuk menjadi ternak. Ternak awalnya adalah hewan liar yang telah mengalami penjinakan, lalu diteruskan dengan proses domestikasi dalam waktu yang sangat lama melalui proses seleksi dan perkawinan dengan tujuan agar menjadi ternak atau livestock atau farm animal yang bisa dipelihara dan menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Seluruh proses dalam kehidupan ternak diatur oleh manusia. Kapan lahirnya, kapan kawinnya, kapan matinya, kapan melahirkan, kapan makan, kapan mandi, sampai di mana dia akan tinggal, semua diatur oleh manusia. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, mari kita lihat kembali gambar-gambar hewan dan ternak. Apakah sudah lebih mudah bagi Anda untuk mengelompokkan mereka dibanding tadi? Sudah bisa? Mana hewan ternak, mana hewan liar, mana yang sudah didomestikasi? Kita cocokkan jawabannya ya. Jerapah, kanguru, tupai, buaya, burung rangkong
termasuk ya hewan liar atau animal. Sekarang kera, harimau, kuda nil, anjing termasuk hewan jinak atau tame animal. Kuda, babi, kambing, ayam adalah ternak atau livestock. Siapa yang benar jawabannya? Selamat. Sekarang kita mulai mengenal perubahan dan perbedaan morfologi. Morfologi adalah penampilan tubuh dari luar ya. Dari saat masih hewan liar dan setelah berubah menjadi ternak. Bisakah Anda mengenali perubahannya? Misalnya dari ukuran kaki, dari ukuran tanduk, bisa terlihat perubahannya. Dari ukuran tubuhnya. Intinya terjadi perubahan dari morfologi, bahkan anatomi hewan yang telah diternakkan. Sekarang kita mengenal dulu prinsip domestikasi. Domestikasi adalah proses perubahan yang dilakukan oleh manusia terhadap populasi hewan liar melalui kegiatan seleksi dan persilangan, yaitu untuk tujuan perbaikan keturunan dan menyebabkan perubahan genetik yang menghasilkan perubahan perilaku atau sifat serta varietas atau spesies baru. Domestikasi merupakan bentuk evolusi yang merupakan akibat dari proses adaptasi dari lingkungan liar ke lingkup kehidupan sehari-hari manusia. Karena proses adaptasi, seleksi, dan persilangan, maka terjadilah perubahan secara genetik yang menyebabkan terbentuknya spesies baru yang karakternya beda dengan karakter nenek moyangnya. Misalnya, sapi Bali adalah berasal dari banteng yang merupakan hewan liar. Jadi banteng masih hewan liar. Setelah mengalami proses adaptasi yang sangat lama, maka banteng berevolusi menjadi sapi Bali. Untuk performance tidak mengalami perubahan, tapi dari sifat dan proporsi tubuh terjadi perubahan. Ada juga ternak yang berasal dari hewan liar yang diseleksi kemudian dikawin-kawinkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menghasilkan domba penghasil wol, sapi penghasil susu, ayam penghasil telur, dan lain-lain. Domestikasi juga merupakan proses yang menyebabkan hewan menjadi di bawah kendali manusia sebagai ternak. Agar lebih mudah, saya bagi-bagi materi tentang asal-usul dan penerapan domestikasi menjadi 4 kelompok, yaitu tentang sejarah domestikasi, tentang konsekuensi domestikasi, di mana dan kapan terjadinya domestikasi, dan mengapa terjadi domestikasi. Oke. Domestikasi hewan menjadi ternak dapat diketahui berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh para arkeolog berupa tulang-tulang yang mungkin sudah menjadi fosil, atau berupa gambar, berupa lukisan pada dinding gua, atau bisa juga berupa artefak buatan manusia pada zaman dulu. Domestikasi ternak merupakan dasar peradaban manusia. Mengapa disebut peletak dasar peradaban manusia? Coba Anda pahami penjelasan berikut. Domestikasi yang juga berlaku pada tumbuhan menjadi punya satu pola. Jadi tumbuhan mengikuti perpindahan pola hidup manusia, yaitu dari karakter manusia sebagai pengumpul makanan menjadi manusia yang menghasilkan makanan. Pada saat proses perpindahan pola hidup manusia, terjadi berbagai kegiatan
yang akhirnya dipahami oleh manusia mulai dari kegiatan mengumpulkan, menyeleksi, mengawinkan, hingga menanam bibit. Artinya terjadi perubahan tingkah laku dan kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Adanya sistem pertanian atau peternakan yang produktif seperti sekarang menyebabkan terjadinya perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan. Pada hewan, manusia juga mulai melakukan seleksi atau memilih ternak yang dirasakan baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia hingga mengatur pola reproduksi hewannya. Akibat dari domestikasi terjadilah perubahan ukuran dan bentuk morfologi hewan. Rata-rata ukuran tubuh menjadi lebih kecil dibandingkan hewan liarnya. Pada zaman batu tua atau Old Stone Age, kaum pemburu dan pengumpul untuk memenuhi kebutuhan makanannya biasanya dia melakukan hunting and gathering, berburu dan mengumpulkan. Manusia purba yang hidup pada zaman tersebut memiliki karakter hidup menyendiri atau soliter dan hanya berkelompok dalam jumlah yang kecil. Mereka belum mengenal arti masyarakat. Mereka menganut hukum alam, survival of the fittest. Artinya, kepunahan manusia purba adalah akibat tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Mereka hidup dalam kondisi karnivor atau mengkonsumsi daging dan sebagai predator atau pemangsa. Domestikasi hewan sebenarnya mempraktekkan suatu contoh hubungan simbiosa. Masih ingat pengertian simbiosa? Ya, simbiosa adalah suatu situasi biologis di mana dua jenis organisme yang berbeda, bisa tumbuhan, bisa hewan, saling berinteraksi. Bila kedua belah pihak yang berinteraksi mendapatkan keuntungan, maka simbiosanya disebut simbiosa mutualisme. Pada proses domestikasi terjadi interaksi antara manusia dengan hewan, di mana manusia menyediakan pakan, tempat tinggal berupa kandang, dan keamanan untuk ternaknya, dan pihak ternak menghasilkan produk seperti daging, susu, telur, wool, serat, tenaga, kulit, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh manusia. Bila kita simpulkan, beberapa perubahan besar yang terjadi pada hewan setelah mengalami proses domestikasi antara lain, hewan menjadi terbiasa dengan kehidupan manusia. Seluruh kehidupan dan perkembangbiakan ternak dapat dikontrol oleh manusia. Ternak menghasilkan bahan atau produk dan jasa yang dihasilkan dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Selain itu, sifat hewannya berubah menjadi ternak yang relatif stabil dan sangat sulit berubah menjadi liar kembali. Sebagai contoh, sapi perah yang dilepas ke hutan dan dikejar oleh harimau, maka sapi perah tersebut tidak mengerti akan ancaman dan bahaya dari harimau. Sapi perah tidak bisa lari kencang untuk mempertahankan diri karena banyak gen-gennya yang sudah berubah akibat proses seleksi sampai domestikasi. Baiklah, nampaknya sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga apa yang Anda pelajari kali ini dapat memicu rasa haus informasi. Oleh karena itu, selamat mengeksplor informasi baru.